Egy Sujana pernah berbicara di media bahwa apabila saya ketahui itu ijazah asli, saya akan minta maaf kepada Pak Jokowi. Yang mana sekarang ini dimutarbalikkan fakta kembali bahwa datangnya ke sana itu adalah bukan permohonan maaf. Kalau saya anggap tuh orang paling bodoh, paling bego tuh. Kalau mau klarifikasi di Polda saja klarifikasi, ngapain ke Pak Jokowi? Tolong ilmu logika, kenapa dia minta restoratif justice? Emang bisa cuma-cuma Pak Jokowi memberikan restoratif justice itu? Apa betul tuh yang di rakyat bersuara menyatakan tidak ada permohonan maaf melalui telepon tuh? Kalau memang itu terjadi, saya berharap penyidik Polda Metro juga hati-hati. Nah, kalau masalah penahanan mereka, itu nanti adalah kewenangan penyidik. Apakah sehari sebelum penyerahan tahap 2 kepada JPU mereka ditahan supaya lengkap semuanya diserahkan secara utuh. Itu nanti kewenangan penyidik. Tapi yang pasti pada saat memberangkatkan mereka ke JPU seluruhnya harus dibawa. Seperti yang kita tahu kemarin kedatangan dari si Egy Sujana tuh sangat Damerul Lubis ya. sama Damerul Lubis. Datangi Pak Jokowi ke Solo. Ini cukup menggemparkan Indonesia juga gitu kan. Apakah memang sudah ada terencana seperti ini atau ada indikasi ketakutan sebenarnya karena berkas sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan JPU ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang fenomena ini memang sudah bergulir dari mulai Maret sampai sekarang ini ya. Kalau kita lihat fenomena dalam kehidupan ini seolah-olah ada pendiskreditan terhadap sosok harkat martabat daripada seorang Pak Jokowi ya. Apalagi dia adalah seorang mantan presiden Republik Indonesia 2 periode. Kita menungkik kepada pokok masalah. Kita perhatikan Pak Egy Sujana dan Pak Damerul Lubis menuju ke Solo bersama dengan Eli Danetti kalau nggak salah. Sekarang ilmu logika kita berpikir ya. Dengan status mereka sebagai tersangka, apakah tidak mungkin mereka datang cuma-cuma ke sana untuk klarifikasi atau pengen tahu dan lain sebagainya? Kita sebagai orang awam aja ya, nggak usah seorang orang hukum aja. Orang awam sudah pasti berpikir datang mereka pasti bersilaturahmi. Dan tujuan bersilaturahmi tentu apa? Ya tentunya untuk meminta permohonan maaf kepada Bapak Presiden yang ke-7 ini. Dasarnya apa? Dasarnya sudah adanya komunikasi antara Ibu Eli Danetti dan si Pak Egy Sujana sebagai kuasa hukumnya. Di mana pada saat gelar khusus itu kan Eli Danetti sudah jelas-jelas mengatakan bahwa memang ini ijazahnya asli. Watermarknya betul. Embosnya betul. Dengan data-data ini, dan ingat baik-baik, Egy Sujana pernah berbicara di media bahwa apabila saya ketahui itu ijazah asli, saya akan minta maaf kepada Pak Jokowi. Nah, endingnya datanglah ke Solo, diterima oleh Pak Jokowi melalui ajudannya. Tentunya ada suatu pembicaraan ya, yang mana sekarang ini dimutarbalikkan fakta kembali bahwa datangnya ke sana itu adalah bukan permohonan maaf. Kalau saya anggap tuh orang paling bodoh, paling bego tuh. Terus ngapain Egy Sujana ke sana? Mau main-main atau numpang makan? Kan enggak, pasti ada yang dibicarakan. Kalau mau klarifikasi di Polda saja klarifikasi, ngapain ke Pak Jokowi? Nah, seiring dengan itu ya, kemudian Sekjen Pradi Bersatu mendatangi Polda Metro. Kok nggak salah Pak Ade Darmawan apa tuh ya? Betul. Nah, teman saya juga tuh ya. Kemudian nggak berapa lama setelah sepulangnya dari sana meminta supaya retroaktif justice.
Tolong ilmu logika, kenapa dia minta restoratif justice? Emang bisa cuma-cuma Pak Jokowi memberikan restoratif justice itu? Kan enggak dong, tentu ada suatu benang merah yang sudah dijalin atau didiskusikan atau sudah dibicarakan. Nah, itulah kira-kira bagaimana Pak Egy Sujana datang ke sana dan kembali ke Jakarta dan muncullah yang namanya restoratif justice. Gitu kira ya. Ini kan RJ ini kan ternyata sudah diajukan ke Polda seminggu kemarin gitu ya Pak Jenderal. Tapi dari Egy sendiri mengatakan ini tidak ada unsur ke RJ untuk bertemu. Ini apakah ini akan bikin drama baru atau seperti apa nih? Kalau saya mengatakan bukan drama baru. Ini kan sudah muatan-muatan digoreng oleh orang ya. Tentu orang lawan-lawan daripada Pak Jokowi itu sendiri. Makanya muncullah bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa itu penyesatan dan lain sebagainya. Itu nggak ada permohonan maaf. Ini kan blunder kan. Tujuannya memperkeruh situasi ini. Nah, jadi nggak usah kita dengarkan yang model-model kayak gini. Yang lebih lucunya lagi dia minta restoratif justice tapi tidak ada permohonan maaf, kan nggak lucu nih. Kan nggak bener kan gitu. Nah, saya juga berpikir apa betul tuh yang di rakyat bersuara menyatakan tidak ada permohonan maaf melalui telepon tuh. Kalau memang itu terjadi, saya berharap penyidik Polda Metro juga hati-hati. Hati-hati dengan pemutarbalikan fakta. Dan seorang Jokowi juga tidak akan sebodoh itu. Dia kan pasti bisa menganalisis, bisa melihat, dan bisa mengambil suatu langkah keputusannya tentunya melalui koordinasi dengan kuasa hukumnya. Apa itu Jakub Hasibuan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal, ini melihat kasus ini kan ternyata sudah, khususnya untuk klaster kedua, berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya, peluang untuk P21 akan sangat besar sekali nih Pak Jenderal. Ya pasti. Jadi begini ya. Ini kan dalam rangkaian pemeriksaan dari mulai penyelidikan, menemukan alat bukti, kemudian mencari peristiwa pidananya ternyata ada, mencari siapa tersangkanya, muncullah yang 8 orang ini. Dan yang sekarang nyata-nyata bahwa 3 orang yang terdahulu sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti oleh JPU. Dan perlu saya ingatkan dan saya informasikan kepada masyarakat, sejak SPDP dikeluarkan, itu JPU sudah menurunkan jaksa peneliti. Meneliti perkembangan-perkembangan daripada penyidikan dari pihak penyidik. Kalau berani menetapkan tersangka, berarti bukti permulaannya sudah cukup, sudah kuat. Ada barang bukti, ada saksi, dan ada tersangkanya. Nah, semuanya ini nantinya akan diserahkan ke JPU, tapi di dalam rangkaian ini penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU untuk diteliti ulang. Agar kalau sudah berkas perkara lengkap menyatakan siap untuk diajukan ke JPU, maka JPU akan memerintahkan penyidik menyerahkan seluruh tersangka, barang bukti, berkas diserahkan seluruhnya kepada penyidik dan ada penyerahan nanti dalam berita acara. Sehingga tugas dan tanggung jawab penyidik akan beralih kepada JPU. JPU mempersiapkan dakwaannya dan meminta kepada pengadilan agar diadakan agenda persidangan. Itu mekanismenya begitu kira-kira ya. Oke, jadi menurut Pak Jenderal sendiri ini kan memang belum P21, tapi sebagai mantan Karawasidik, Pak Jenderal, apakah Bapak nanti juga akan menilai proses untuk penahanan? Karena penahanan ini sangat sering sekali publik bertanya-tanya, kenapa mereka tidak ditahan gitu kan? Apakah ini akan dieksekusi oleh kejaksaan nantinya, atau Polda akan, sebelum P21 ini Polda akan eksekusi atau seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau melihat penerapan pasal yang diberikan kepada tersangka itu sudah bisa ditahan. Tapi tidak harus juga menahan, kan gitu. Bisa ditangkap nih ya, bisa ditahan karena di atas 5 tahun, tapi tidak harus menahan. Mungkin ada beberapa kriteria, masih bisa kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, berbelit-belit dan lain sebagainya. Di dalam faktanya, bergulirnya peristiwa ini, mereka masih terus cuap-cuap.
memang sangat saya sesalkan juga. Semoga kiranya dengan pelimpahan berkas perkara ini, bersiap-siap mereka ini untuk menghadapi pokok permasalahan di tahap kedua. Nah, kalau masalah penahanan mereka, itu nanti adalah kewenangan penyidik. Apakah sehari sebelum penyerahan tahap 2 kepada JPU mereka ditahan supaya lengkap semuanya diserahkan secara utuh. Itu nanti kewenangan penyidik. Tapi yang pasti pada saat memberangkatkan mereka ke JPU seluruhnya harus dibawa. Makanya kalau belum ditahan mereka akan dipanggil ke Polda ya untuk siap-siap diserahkan ke JPU. Jadi kira-kira begitu. Nanti masalah nanti JPU mau menahan atau tidak itu kan urusan JPU. Nah, JPU mungkin berpikiran lain mungkin daripada nanti mempersulit permasalahan lagi kita mempersiapkan persidangan, ya sudah saya tahan aja daripada saya pusing kan gitu. Daripada situasi nanti makin blunder, mungkin bisa terjadi. Tapi kan tergantung kepada situasi kondisi yang ada di lapangan. Nah, makanya koordinasi intensif antara penyidik dan JPU itulah nanti yang akan berkoordinasi terus. Tapi feeling saya mengatakan bahwa berkas sudah dilimpahkan ke JPU, tidak akan berapa lama lagi akan P21. Karena alur daripada pemeriksaan dari mulai penetapan tersangka, pengiriman SPDP, jaksa peneliti sudah turun, itu sudah intensif. Jadi makanya tugas dan tanggung jawab penyidik sudah diserahkan kepada JPU. JPU yang akan nanti menindaklanjutinya. Gitu kira-kira ya. Oke. Tapi Pak Jenderal melihat kasus ini, apakah berapa persen peluang untuk dalam waktu dekat ini untuk P21 kira-kira Pak Jenderal? Oh, saya tidak mau Karena berandai. melihat ini kan ada statement-statement ada orang besar ini di belakang ini gitu kan. Kita nggak usah terlalu berpersepsi dengan ada orang besar, gorila juga besar gitu loh kan. Kalau kita berpersepsi selalu ada orang besar di belakang ini nanti tidak akan selesai-selesai. Itu silakan aja orang berpersepsi, tapi hukum tidak boleh dihabiskan dengan hal-hal seperti ini. Hukum tetap hukum, law is the law, nothing another, kan gitu. Tetap aja berjalan, nyatanya kan sudah dilimpahkan. Masalah nanti di sana mau ditahan nanti urusan nanti. Nah, biasalah di framing dengan segala macam, ada orang besar, ada orang ini dan sebagainya. Makanya orang yang dituju juga kalau nggak disebutkan namanya jangan terlalu sensitif juga. Kok sudah langsung merasa oh saya nih. Nah, berarti kan secara tidak langsung sudah membuka aura dirinya bahwa memang saya ada di belakang ini. Ya kalau kita memang seorang yang betul-betul mempunyai karakter dan pendidikan, nggak usah terpancing. Kalau dibiarkan saya sepanjang itu tidak langsung menunjuk siapa pelakunya. Gitu kira-kira ya. Terakhir closing statement mungkin dari Pak Jenderal untuk para penonton masyarakat Indonesia khususnya. Ya menurut hemat saya begini ya. Ini polemik ini kan sudah bergulir terlalu lama. Kalau supaya ada kepastian hukum segera dituntaskan. Supaya jangan di framing dan jangan dibawa lagi ke arena yang lain. Karena terus bergulir mengakibatkan orang-orang lain bermain di arena ini. Ingat, instabilitas negara akan terjadi apabila hal-hal yang kecil itu dibiarkan jadi besar. Ya. Batu kecil ya akan bisa menyandang atau menyandung orang lain ya. Kadang-kadang batu besar itu kita bisa lihat. Nah, kerikil-kerikil yang sedang bertebaran ini akan membuat carut-marut ini. Ingat, NKRI akan mati, siapapun yang berhadapan dengan barikade hukum siap untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya, termasuk mereka-mereka yang sudah diserahkan ke JPU. Nggak usah banyak berkomentar lagi, hadapi aja. Ayo kita adu data, adu bukti, adu fakta. Nanti akan kelihatan. Gak usah lagi di framing lagi ijazah palsu dan sebagainya. Nanti saja lihat. Semoga rakyat Indonesia cerdas, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menghancurkan stabilitas negara kita. Itu kira-kira ya.